Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang puasa. Saudara, sinode kita di GKPB mengawali tahun ini dengan puasa 7 hari. Siapa yang udah puasa? Siapa yang udah puasa? Ada yang mungkin ambil 1 hari boleh, ambil 2 hari boleh, mau ambil 7 hari juga boleh, mau ambil jangan 0 hari, kalau 0 hari alias nggak puasa gitu ya. Ambil 2 hari, 3 hari boleh. Kalau saya ambil tanggal ganjil, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7. Karena saya nggak bisa terus karena harus makan obat. Nah, saudara, di tengah-tengah puasa yang kita jalankan, kita mau belajar tentang puasa. Kita lihat Matius pasal yang ke-6, ayat 5 dan 6. Lalu kita lihat juga Matius pasal 6, ayat 16 dan 18. Apa yang Tuhan katakan mengenai puasa dan doa? Di dalam Matius pasal yang ke-6, karena waktunya agak mepet, jadi saya akan sedikit cepat. Ya. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, mengatakan demikian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Tuhan lagi mengajarkan kalau doa jangan seperti orang munafik. Jangan pamer di depan orang, jangan untuk ditunjukkan kepada orang. Tapi ayat yang ke-6, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini bicara, Tuhan Yesus bicara tentang doa. Lalu kita lompat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dan apabila kamu berpuasa, tadi ingat ya, kalimatnya pun sama. Tuhan bilang, apabila kamu berdoa. Ini sekarang Tuhan juga bilang, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tadi juga tentang doa. Tuhan kasih tahu, kalau doa jangan di depan, di tikungan jalan untuk dilihat orang. Demikian juga puasa. Puasa jangan untuk dilihat orang, gitu ya. Ada orang yang pasang muka puasa, rupanya ada muka puasa sama muka lagi makan, begitu ya. Kalau muka puasa lagi teteko supaya kelihatan puasa gitu. Dan Tuhan bilang jangan yang begitu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan sucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi puasa ini urusan kita sendiri. Puasa ini bukan untuk dipamerkan, ya, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, kita lihat nih ada 2 kesamaan antara doa sama puasa. Doa juga Tuhan bilang jangan untuk dilihat orang. Masuk ke tempat tersembunyi, maka Bapamu di tempat tersembunyi yang melihat akan membalasnya kepadamu. Puasa juga begitu. Biarlah itu tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi juga akan membalasnya kepadamu. Jadi kita melihat bahwa doa dan puasa adalah 2 kewajiban setiap orang percaya. Kalau doa diumpamakan seperti nafas, setiap orang percaya harus punya doa, kehidupan doa. Karena orang percaya yang tidak punya kehidupan doa, dia mati rohaninya. Demikian juga puasa. Puasa adalah satu kewajiban yang perlu dijalankan oleh orang percaya. Bukan hanya doa, karena ini 2 paralel. Doa dan puasa ini paralel. Nah, kalau puasa merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap orang Kristen, lalu apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan untuk mendorong kita untuk melakukan puasa. Kita akan lihat di dalam yang pertama tujuannya Imamat pasal yang ke-16 ayat 29. Imamat pasal yang ke-16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan segala pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi, puasa tujuannya adalah merendahkan diri. Karena itu ayat ini. Ayatnya ada banyak, saudara, tapi saya mengambil 1 ayat saja, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi, apabila kamu harus merendahkan diri. Cara merendahkan dirinya gimana? Dengan berpuasa.
Jadi goal utama pertama di dalam berpuasa adalah merendahkan diri. Nah, saudara, kenapa di dalam puasa kita perlu mengambil puasa secara rutin? Karena pada waktu kita puasa, kita diajar Tuhan untuk selalu merendahkan diri kita. Kenapa kita perlu merendahkan diri? Untuk mengalahkan, untuk menaklukkan satu dosa yang sangat berbahaya yang ada di dalam hidup kita, yang harus kita taklukkan, yaitu dosa kesombongan. Pride. Dosa kesombongan itu harus dilawan dengan merendahkan diri. Saudara, dosa kesombongan bisa masuk ke siapa saja. Dosa kesombongan bisa masuk ke setiap orang. Bukan hanya orang-orang yang belum bertobat. Orang yang sudah di dalam Tuhan pun bisa kemasukan dosa kesombongan. Dosa kesombongan adalah dosa asal. Jadi ada orang bilang gini, oh dosa asal itu dosa pembunuhan. Karena Kain membunuh Habel. Oh bukan. Dosa asal itu dosa keinginan untuk melanggar perintah Tuhan. Hawa mengambil buah yang dilarang Tuhan. Bukan. Dosa asal itu pride, kesombongan. Itu adanya di mana? Di sorga. Sebelum di Taman Eden, itu sudah muncul. Di dalam malaikat yang namanya Lucifer. Ada kesombongan, pride. Jadi original sin itu adalah pride. Dosa asal itu adalah kesombongan. Dan saudara, we have to be careful about pride. Karena pride bisa menyusup masuk di dalam kehidupan siapapun juga. Dan kalau pride sudah menyusup masuk dalam kehidupan setiap orang, kalau sudah masuk di dalam kehidupan seseorang, maka pride ini kalau tidak ditaklukkan, saudara, maka kesombongan bisa menghancurkan kehidupan kita. Karena itu kita perlu menjaga supaya hati kita jangan menjadi sombong. Tuhan rindu untuk mengangkat kita. Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tuhan rindu untuk memakai setiap kita. Tapi we have to be careful. Kita perlu hati-hati. Karena yang namanya kesombongan itu tidak kenal siapapun juga. Pendeta pun bisa sombong. Betul? Kita ikut doa pagi, setiap pagi jam 5 begini pun bisa jadi sombong kita. Betul nggak? Ayo dong, bangun dong. Ya, payah kamu. Kalau kita dong udah ikut doa pagi setiap hari, udah 100 hari lebih, bisa jadi sombong. Bisa jadi sombong. So be careful dengan yang namanya kesombongan. Makanya Tuhan mengingatkan, hati-hati dengan kesombongan. Nah, saudara, kesombongan adalah sesuatu yang berasal dari merendahkan diri, merendahkan hati itu sesuatu yang berasal dari dalam, tidak bisa dipaksakan dari luar. Jangan kita berpikir bahwa kerendahan hati itu bisa dipaksakan dari luar. Tidak. Kerendahan hati itu datangnya dari dalam. Tidak bisa dipaksakan dari luar. Saudara, kalau kita lihat contohnya ya, di dalam 1 Samuel, kita nggak usah buka ayatnya, 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 20-23, kita tahu Raja Israel pertama, itu namanya Saul. Saul itu dipilih Tuhan pada waktu dia merasa kecil. Dia merasa nggak mampu. Ketika Samuel ditunjuk Tuhan untuk memilih dan mengurapi Saul menjadi Raja Israel, Saul merasa minder. Saul merasa nggak mampu. Aku kan dari suku Benyamin, suku yang paling muda, suku yang paling kecil, kenapa aku yang dipilih gitu? Sehingga akhirnya waktu Samuel mengumpulkan seluruh Israel, dan Samuel mulai membuang undi dan mencari siapa yang akan diurapi menjadi raja. Saudara, tahu nggak di dalam Alkitab dituliskan, Saul ngapain? Ngumpet. Saul ngumpet. Padahal Saul udah diurapi sama Samuel, tapi dia merasa minder. Nah, saudara lihat, akhirnya Saul diurapi dan diangkat menjadi raja. Tapi ketika dia diurapi, ketika Tuhan menyertai dia, ketika Tuhan memberikan otoritas kepada Saul, Saul lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Akhirnya dia menjadi sombong. Ketika dia menjadi sombong, Tuhan singkirkan dia. Jadi saudara perhatikan, di dalam kehidupan Saul, ketika Saul merasa kecil, Tuhan urapi dia, Tuhan angkat dia menjadi raja. Tapi ketika Saul menjadi sombong, Tuhan singkirkan dia. Tuhan tidak pernah ragu-ragu untuk mengurapi orang yang mau merendahkan hati. Tapi sebaliknya, Tuhan juga tidak pernah ragu-ragu untuk menyingkirkan orang yang sombong. Karena itu, saudara, kita harus hati-hati. Pride, sombong, ini sangat berbahaya. Contoh lain siapa? Salomo.
Kalau saudara tahu tentang kehidupan Salomo, ketika Salomo dipilih menjadi raja, Salomo juga merasa nggak mampu. Salomo merasa kecil. Dia bilang, Tuhan, aku nggak mampu. Mas, rakyatku begitu besar. Beri aku hikmat. Kenapa Salomo minta hikmat? Karena dia merasa nggak mampu. Dan Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih bonus, bukan hanya hikmat, tapi dikasih kekayaan, dikasih banyak hal yang Tuhan berikan. Tapi sejalan dengan hikmat yang Tuhan berikan, sejalan dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Salomo, Salomo lupa, akhirnya menjadi sombong. Dia tidak lagi mengikut Tuhan segenap hati, dia tidak lagi mengikut Tuhan sepenuh hati. Kenapa? Karena dia merasa mampu, dia merasa bisa, dia merasa dia sudah punya hikmat, dia merasa dia udah punya kekuatan, dia merasa dia udah punya pasukan, dia merasa dia udah punya koalisi. Dia tidak lagi bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan ketika menjadi sombong, kita tahu setelah Salomo, anaknya pun ikut-ikutan sombong. Akhirnya Israel pecah. Kerajaan Israel pecah menjadi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Yaitu kerajaan Israel sama kerajaan Yehuda. Yang utara Israel, yang selatan Yehuda, berpusat di Yerusalem, yang Israel berpusat di Samaria. Saudara, kita lihat, hati-hati dengan yang namanya apa? Kesombongan. Yang kedua, menaklukkan apa? Ego kita. Ego. Nah, kita lihat sekarang ayatnya, Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 3. Yesaya 58 ayat yang ketiga. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Oh, bayangin, lagi puasa, bantah-bantahan, berkelahi, serta memukul dengan tinju. Waduh, nggak tanggung-tanggung. Ini bukan cuma biasa nih. Ini berkelahi benar, saudara. Lagi puasa. Memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Ayat yang ke-6. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi, kalau yang tadi berpuasa untuk dirinya sendiri, marah-marah itu pasti karena egonya tersentuh, ya, karena egonya tersinggung, karena egonya kena gitu, marah sampai berkelahi, sampai pukul tinju dengan semena-mena. Bayangin, lagi puasa kayak begitu, saudara. Kayak organisasi yang barusan dibubarin begini, saudara ya. Jadi dalam puasa. Nah, saudara, yang begini nggak pernah didengar, tapi Tuhan bilang kalau mau puasa, pikirin orang, membuka tali kuk supaya memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Ayat 7, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi itu yang Tuhan mau lakukan. Jadi rupanya spirit puasa itu mematahkan ego. Kalau dulunya untuk aku, sekarang enggak, justru kita memikirkan orang lain. Maka ayat 8, kalau puasanya seperti itu, maka ayat 8, pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Baru akan terjadi sesuatu dampak puasa yang benar. Kalau puasa salah, puasanya sumbernya ego, nggak akan ada dampaknya. Tapi kalau puasanya sumbernya adalah kita mau menjadi saluran berkat Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, membawa kasih Tuhan bagi orang lain, maka Tuhan bilang pada waktu itulah terangmu akan bercahaya. Lukamu pulih, kebenaran akan menjadi barisanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk
kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, nah ini melawan ego dan memuaskan hati orang. Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, bayangin, di tanah kering dalam keadaan susah, tapi Tuhan akan memuaskan hati. Artinya Tuhan akan memberkati dan akan membaharui kekuatanmu. Bagi orang yang lemah, orang yang lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan putus asa, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi yang kedua bicara tentang apa? Menaklukkan ego. Saudara, kalau puasa yang pertama adalah untuk kita merendahkan diri. Dengan cara apa berpuasa? Melawan apa? Spirit kesombongan, pride. Ingat, di dalam diri kita ada satu bahaya, yaitu namanya kesombongan. Nggak perlu dilatih, saudara. Nggak perlu diapa-apain. Itu bisa muncul dalam diri kita. Yang kedua, melawan ego. Karena ego, dasarnya kita ini orang yang selalu mau egois. Karena itu kita perlu, di dalam puasa, kita belajar menaklukkan ego kita. Saat puasa, kita belajar menaklukkan ego kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita menaklukkan keinginan daging kita. Menahan lapar. Ya, orang paling susah nih bicara tentang kampung tengah. Gara-gara urusan kampung tengah, urusan perut, bisa bunuh-membunuh terjadi, saudara. Gara-gara urusan makan, saudara, bisa masalah besar. Gara-gara urusan makan yang namanya Esau, rela menjual hak kesulungannya hanya gara-gara keburu mencium sop brennebonen. Begitu dia mencium sop brennebon, apalagi yang dari Manado gitu ya, wow, Esau langsung kelepek-kelepek, saudara, nggak bisa nahan apa perutnya, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Ya kalau orang yang sakit COVID, katanya ngetesnya gampang, modalnya keluarin Indomie, rebus Indomie. Kalau Indominya masih kecium, artinya dia bebas COVID. Nah, saudara, ini menaklukkan keinginan. Nah, saudara hati-hati, jangan pernah anggap enteng yang namanya keinginan. Yakobus pasal 1. Satu lagi deh, Tina. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Ini ayat terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Hati-hati dengan keinginan. Karena keinginan bahayanya luar biasa. Kita lihat, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya orang lain. Oh bukan ya, keinginan sendiri ya, bukan keinginannya orang lain ya. Jadi kalau keinginan sendiri itu munculnya dari dalam atau dari luar? Dari luar. Saudara, iklan hanya bisa memancing kita. Tapi kalau kita orang yang sudah berhasil menaklukkan keinginan kita, mau 1000 iklan di hadapan kita tidak akan memunculkan keinginan. Betul? Karena ini keinginan sendiri, bukan keinginan orang lain. Ya, tapi tiap-tiap orang dicabai oleh keinginan sendiri karena ia diseret. Wih, nggak main-main, saudara. Ternyata bukan hanya orang yang kuat, bukan hanya algojo yang kuat, bukan hanya security yang berbadan kekar yang bisa menyeret kita. Ternyata bukan ya orang yang model Rambo gitu yang bisa menyeret kita. Ternyata keinginan bisa menyeret kita. Dan ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi saudara bisa lihat, keinginan bisa menyeret. Keinginan bisa melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan bisa melahirkan maut. You see, kita lihat keinginan itu darahnya dari dalam. Ini semua bicara yang di dalam-dalam semua nih tadi. Jadi kalau kita lihat kenapa puasa Tuhan ajarkan menjadi sebuah kewajiban buat kita, karena yang pertama, puasa untuk menaklukkan kesombongan. Spirit kesombongan harus dilawan dengan spirit merendahkan diri. Bukan direndahkan orang lain, bukan. Merendahkan diri, itu dari dalam diri kita. Yang kedua, mematahkan ego kita. Itu semua dari dalam. Yang ketiga, keinginan.
Keinginan punya kekuatan 3 tadi ya. Yang pertama dia bisa menyeret kita, yang kedua dia bisa melahirkan dosa, yang ketiga dia bisa melahirkan maut. Jadi, be careful. Ternyata keinginan bisa sampai berujung dengan maut gara-gara keinginan. Karena itu saudara, kalau kita melakukan puasa yang Tuhan ajarkan sejalan dengan doa dan puasa itu paralel, 2 hal yang wajib dilakukan orang percaya. Jadi buat yang sudah lama tidak berpuasa, yuk ambil komitmen di tahun 2021 ini, lakukanlah puasa secara rutin, minimal seminggu sekali. Kalau bisa seminggu 2 kali. Tapi ingat, mulai hari ini kalau kita puasa, ingat 3 hal ini dalam puasa. Merendahkan diri untuk melawan kesombongan. Yang kedua, menaklukkan ego kita, dan kita mau menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, menaklukkan keinginan kita. Supaya kita tahu bahwa keinginan kita ini perlu kita taklukkan. Karena kalau keinginan tidak ditaklukkan, kita diseret, kita akhirnya keinginan itu melahirkan dosa, akhirnya keinginan itu bisa membawa maut. Nah, saudara, kalau 3 ini sudah ada dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah takut untuk memberkati kita. Kenapa? Tuhan tidak akan takut mempromosikan kita. Tuhan tidak akan takut mengangkat kita. Kenapa? Mau diberkati seberapa banyak, kita tetap rendah hati, kita tetap menjadi berkat buat orang lain, kita tetap bisa mengendalikan keinginan kita. Mau dipromosi setinggi apapun juga oleh Tuhan, kita tetap aman. Tidak akan jatuh. Kenapa? Walaupun diberkati, dipromosi, diangkat, diberikan otoritas yang begitu besar pun, tidak akan jatuh. Kenapa? Karena kita senantiasa mawas diri, kita senantiasa menjaga merendahkan hati, kita bisa menaklukkan segala bentuk kesombongan. Kita bisa menaklukkan ego kita. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran buat orang lain. Tentunya kita mulai jadi saluran buat orang sekeliling kita dulu, buat keluarga kita dulu, buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Jangan kita bilang kita jadi saluran berkat buat orang lain, tapi keluarga kita diabaikan sendiri. Itu sebabnya Tuhan marah ketika orang Israel bilang gini, uang yang seharusnya untuk orang tua memelihara orang tua dipakai untuk dipersembahkan kepada rumah Tuhan. Tuhan marah. Tuhan bilang, engkau harus menjaga dan merawat orang tuamu juga. Jadi saudara, kalau kita mau jadi saluran berkat, saluran kasih, saluran kebaikan, Tuhan, mulailah dari keluarga kita. Jangan sampai bilang gini, kalau di rumah kayak setan, di luar kayak malaikat. Jangan, saudara, itu bahaya. Di rumah kayak malaikat, di luar tetap malaikat. Amin. Atau di luar kayak malaikat, di rumah lebih lagi, lebih malaikat lagi. Luar biasa, saudara. Jangan, seringkali begitu kan. Yang mengerikan istilah julukan gitu nggak enaknya buat para pelayan Tuhan lagi. Oh, kalau di luar mah Pak, kalau di gereja mah kayak malaikat, kalau di rumah kayak setan katanya. Wah, ini ngeri sekali, saudara. Jangan begitu. Biarlah kita di luar kayak malaikat, di rumah benar-benar malaikat, di luar baru kelihatan kayak malaikat, di rumah benar-benar malaikat, saudara. Kenapa? Karena memang kehidupan kita menjadi contoh, gitu ya, bukan bersandiwara. Kan tadi doa jangan bersandiwara di tikungan jalan dan sebagainya. Mau puasa, pasang muka puasa. Jadi saudara, walaupun kita 7 hari ini mengambil puasa, sinode kita, mari muka kita tetap muka lagi makan-makan, saudara. Ya, maksudnya jangan muka puasa, jangan muka ketekuk gitu ya. Tapi muka yang cerah, muka yang bahagia, muka yang tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau semuanya kita bisa lakukan ini, percayalah berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan, Tuhan tidak akan ragu-ragu memberkati kita, Tuhan tidak akan ragu-ragu memberikan otoritas dan kuasanya, sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita urapan yang baru, Tuhan mengangkat kita, dan Tuhan akan mempromosikan kita. Siapa yang rindu? Saya rindu dipromosikan Tuhan. Saya rindu diberkati Tuhan. Saya rindu dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Supaya melalui hidup kita, Tuhan dimuliakan. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Kita minta penyertaan Tuhan. Dan biarlah pengertian tentang puasa, 3 rahasia di balik puasa ini betul-betul kita hayati,
kita praktekkan sehingga kita senantiasa terjaga. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk waspada terhadap kesombongan di dalam diri kami, terhadap egoisme yang ada di dalam diri kami, terhadap keinginan yang bisa menyeret, melahirkan dosa, bahkan melahirkan maut di dalam diri kami. Dan melalui puasa, Engkau mengingatkan kami untuk merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, menyadari bahwa kami ini tidak ada apa-apanya kalau tidak Tuhan yang menyertai. Dan juga Tuhan menyadarkan kami di dalam puasa untuk mematahkan dan menaklukkan ego kami, Tuhan. Supaya kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi Engkau mau memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi lingkungan kami, bagi teman-teman kami, bagi masyarakat. Dan juga Tuhan mau supaya melalui puasa kami mengendalikan keinginan kami, bukan keinginan yang mengendalikan kami, tapi kami kendalikan keinginan kami dengan benar, sehingga Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau mengangkat kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberi otoritas yang lebih kepada kami, dan kami tidak jatuh. Terima kasih ya Tuhan.